Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla berkat taufik dan hidayahnya kita dapat sekali lagi menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang akan membahas satu topik yang cukup penting, yaitu silaturrahim. Selalu juga silaturrahim ini disebut dengan silaturrahmi. Di dalam Islam, menghubungkan silaturrahmi ini adalah sangat mustahak, sangat penting. Apa makna silaturrahmi atau silaturrahim? Silaturrahim ini adalah wasiat yang ke-9 dari buku ini, yang mengandung 50 wasiat, pesan penting. Dari 50 wasiat yang terkandung dalam buku ini, wasiat yang ke-9 adalah silaturrahmi. Sila lihat halaman 77. Hingga ke halaman 81. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sungguh besar fadilat silaturrahim. Sungguh besar fadilat silaturrahim. Malah sebaliknya, sungguh berbahaya bagi orang yang memutuskan silaturrahim. Di antara kelebihan atau fadilat silaturrahim, dia boleh menjadi penyebab panjang umur dan murah rezeki. Semua kita menginginkan agar panjang umur. Semua kita menginginkan agar murah rezeki. Kunci untuk mendapat panjang umur, murah rezeki adalah silaturrahim.
betapa pentingnya panjang umur dan murah rezeki. Kita selalu bertanya sesama kita, lebih-lebih lagi kalau lama tidak bersua, kita selalu mendoakan mudah-mudahan kamu panjang umur dan murah rezeki. Mengapa doa itu? Sebab dua perkara itulah yang diinginkan oleh semua manusia yang normal. Panjang umur, murah rezeki. Walaupun makna panjang umur itu tidaklah bermakna umurnya sampai 100 tahun, 200 tahun, bukan. Panjang umur itu boleh membawa makna mempunyai zuriat yang saleh dan salihah. Banyak melakukan amal-amal saleh. Walaupun dia meninggal dunia pada umur muda, itu makna panjang umur. Sebab walaupun dia mati muda, tapi punya zuriat saleh dan salihah, dalam kubur dia terus akan mendapat ganjaran pahala berkat amal saleh dan doa anak-anaknya yang saleh yang masih hidup. Maknanya umurnya panjang. Walaupun dia meninggal dunia pada umur muda, tapi semasa hayatnya dia rajin berdakwah mengajak manusia kepada kebenaran. Lalu jemaahnya yang banyak itu turut mendoakannya dan mengamalkan nasihat-nasihatnya ketika di dunia dulu. Lebih-lebih lagi apabila yang meninggal dunia itu menulis kitab. Sebagaimana umur Imam Asy-Syafi'i hanya 54 tahun. 54 tahun. Lahir 150 Hijriah, meninggal tahun 204. Maknanya 55 tahun. 55 tahun umurnya. Tak panjang pun. Tapi dakwahnya, pandangannya, kitab-kitab yang ditulisnya terus dibaca hingga hari ini. Mudah-mudahan Imam Asy-Syafi'i terus mendapat ganjaran. Itu maknanya umur panjang. Itu sebabnya Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang semakin panjang umurnya, semakin baik amalnya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Lalu kata Nabi, seburuk-buruk manusia orang yang juga panjang umurnya tapi buruk lakunya. Jadi baik buruknya manusia bukan terletak pada panjangnya umur. Tak. Tapi terletak sampai di mana umurnya diisi dengan amal-amal saleh. Walaupun meninggalnya umur muda. Selain panjang umur dengan makna tersebut, Allah akan beri dia rezeki, murah rezeki.
Demikian selanjutnya atau sebaliknya, orang yang suka memutuskan silaturrahim, makna terbaliknya umurnya tidak panjang dan rezekinya akan sempit. Kalau kita ambil kesimpulan melalui mafhum mukhalafah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebut, la yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tidak akan masuk syurga orang yang suka memutuskan silaturrahim. Qati'ur rahim. Orang yang suka memutuskan silaturrahim. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Akhlaq ayat yang ke-10, Suratul Akhlaq ini adalah nama lain bagi nama surat Al-Hujurat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah di antara saudara-saudaramu yang sedang bertelingkah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat atau kasih sayang Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Al-Bukhari menyebut dengan jelas, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang menginginkan agar Allah murahkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan silaturrahim. Inilah kesimpulan yang dapat kita ambil. Fadilat silaturrahim, selain panjang umur juga murah rezeki. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Terima kasih Datin Sofia yang selalu mendoakan mudah-mudahan Uday sehat walafiat untuk terus membimbing kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini di antara bimbingan. Ingin panjang umur, ingin murah rezeki, hubungkan silaturrahim. Hanya saja hadirin dan hadirat perlu juga diketahui, silaturrahim terbagi dua. Ada namanya silaturrahim ammah. Ada satu lagi namanya silaturrahim khassah. Ustaz ingin jelaskan dulu makna silaturrahim.
Silaturahim terdiri dari dua perkataan. Silat dengan rahim. Silat maknanya hubungan. Sebagaimana salat, itu hubungan baik kita dengan Allah. Namanya salat. Yang kita panggil dengan sembahyang. Itu hubungan baik kita yang paling utama dalam bentuk syariat, yaitu ibadat salat. Karena ibadah salat menjalin hubungan baik kita dengan Allah. Rahim pula maknanya, rahim semua kita tahu, semua kita keluar ke bumi ini daripada rahim ibu. Jadi apa kaitannya, Pak Ustaz, perkataan silaturahim dengan persaudaraan? Kita disuruh agar bersilaturahim dengan sesama Muslim. Kita disuruh agar mengadakan hubungan baik dengan sesama Muslim. Jadi bila kita sudah tahu makna silaturahim, hubungan sesama rahim, silaturahim terbagi dua. Bila hubungan baik kita dengan sesama orang-orang Islam, sama-sama orang yang beriman, itu namanya silaturahim ammah. Silaturahim yang bersifat umum. Ini sebagaimana yang disebut di dalam ayat 10 surat Al-Hujurat tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebab kita semuanya keluar dari rahim ibu. Kita orang Malaysia, kita orang Indonesia, kita orang Afrika, kita orang India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Jordan, Syria, Lebanon, Yaman, Mesir, Arab Saudi. Karena sama-sama beriman. Ini namanya silaturahim ammah. Sebab kita semua berasal daripada asal-asalnya rahim Siti Hawa, isteri datuk kita Nabi Adam. Keluarlah zuriat. Ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, yang berimannya tak kira apa suku bangsa, itu adalah saudara kita. Tapi ada pula jenis kedua. Ini lagi hebat. Namanya silaturahim khasah. Iaitu hubungan kita sesama beriman dari kalangan kaum kerabat, dari nenek yang sama.
dari opah yang sama. Hubungan kita dengan uncle, auntie, pak cik, mak cik, adik-beradik bapa, adik-beradik ayah, adik-beradik ibu, cousin, sepupu. Itu namanya silaturahim khasah. Silaturahim yang kedua ini lebih utama, yang kita mesti jalin dengan baik. Jangan bermusuh-musuhan. Kita Muslim Malaysia dengan sesama Muslim Malaysia, dia berasal daripada Johor, dia berasal daripada Negeri Sembilan, dia berasal dari Kelantan, dia berasal daripada Perak, dia berasal dari Perlis, dia berasal dari Pulau Pinang, dia berasal dari Melaka. Walaupun tidak ada hubungan kaum kerabat, mereka adalah saudara kita karena seiman. Itu namanya silaturahim ammah. Tapi hubungan kita selaku anak dengan ibu bapa, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita adik-beradik, hubungan kita dengan uncle dan auntie, cousin, sepupu, itu namanya silaturahim khasah. Hanya saja hadirin dan hadirat, silaturahim pun terbagi kepada 3. Golongan yang pertama namanya qati'. Qati' dari kata qata'a, memotong, memutuskan. Ini yang paling berbahaya. Qati' maknanya orang yang suka memutuskan silaturahim. Orang yang suka memutuskan silaturahim. Yang kedua namanya mukafi'. Mukafi' maknanya orang yang membalas kunjungan. Orang yang menjalin hubungan baik dengan orang lain karena orang itu baik dengannya. Kalau dia datang suatu negeri, dia merasa perlu untuk datang ke rumah saudaranya di negeri itu, disebabkan karena saudaranya yang di negeri itu ketika datang ke negeri miliknya, ketika datang ke negerinya, pernah ziarah. Nah, karena orang yang dia ziarahi itu pernah menziarahinya, dia tinggal di Kuala Lumpur. Dia datang ke Perlis. Dia datangi saudaranya disebabkan karena dia dulu pernah ziarah ketika datang ke Kuala Lumpur, ziarah kita, lalu kita balas ziarahnya. Itu namanya mukafi'. Dalam bahasa Arab, mukafa'ah maknanya gaji.
mukafa'ah salary. Mengapa namanya gaji atau salary? Karena kita telah bekerja dalam seminggu 5 hari, dari jam 8 hingga jam 4 petang. Sebagai ganjaran, sebagai balasan dari kerja 5 hari, setiap hari sekian jam, cukup bulan dapat gaji 4,000, 5,000 ringgit. Itu namanya mukafa'ah, gaji. Sebagai balasan. Bila kita bawa dalam konteks silaturrahim, A menghubungkan silaturrahim dengan B, karena B itu pernah berbuat baik dan menziarahi dia. Sebagai balasan, lalu dia pun menziarahi dan berbuat baik kepada orang tersebut. Golongan ini namanya mukafi. Tentu saja lebih baik daripada jenis pertama, qati'. Tapi hadirin dan hadirat, ada lagi yang lebih baik daripada mukafi. Kalau qati' diancam oleh Nabi, diberi amaran keras oleh Nabi, tempatnya neraka. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk syurga qati'. Qati' maknanya orang yang memutuskan silaturrahim. Tidak akan masuk syurga. Ia membawa makna tempatnya neraka. Oleh sebab itu, mukafi masih lebih baik berbanding qati'. Tapi ingat, ada lagi golongan yang lebih baik daripada mukafi. Namanya wasil. Cuba lihat muka surat 80. Wasil maknanya orang yang suka berbuat baik kepada orang lain, lebih-lebih lagi saudara mara, dia tetap menghubungkan silaturahim, walaupun orang lain atau saudara mara ingin memutuskan silaturahim dengannya. Wasil maknanya orang yang menghubungkan silaturahim. Walaupun orang lain itu ingin memutuskan silaturahim dengannya, namun dia tetap ingin menghubungkan silaturahim. Itu namanya wasil. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan wasil. Dari mana dalilnya, Pak Ustaz? Wasil ini besar ganjarannya. Hadis yang kita bacakan tadi, riwayat Imam Bukhari. Siapa yang ingin agar Allah murahkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah. Falyasil rahimah. Hendaklah dia menjadi insan yang wasil, yaitu yang menghubungkan silaturahim. Walaupun orang tersebut ingin memutuskan silaturahim dengannya, namun dia tidak. Dia tetap akan memaafkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan al-wasil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
fadilat dan kelebihan menghubungkan silaturahim. Adalah lebih utama daripada ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat. Sebab kesemuanya itu akan sia-sia. Salatnya, puasanya, zakatnya, hatta haji dan umrah. Kalau dia termasuk ke dalam golongan qati'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Maukah kamu aku khabarkan suatu amalan yang lebih baik daripada salat, puasa dan sedekah? Ustaz ulang satu kali lagi. Nabi bertanya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, maukah kamu aku beritahu suatu amalan yang jauh lebih afdal daripada salat, puasa dan sedekah? Para sahabat semuanya menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Amalan apakah itu? Nabi jawab, menghubungkan silaturahim. Sebab merosakkan hubungan silaturahim dapat membinasakan segala amal saleh. Salat amal saleh, puasa amal saleh, zakat, haji, umrah, membaca Al-Quran, semua amal saleh. Tapi hanya gara-gara memutuskan silaturahim, hancur, musnah. Bagus juga para jemaah sekalian tahu satu kisah. Nabi diberitahu oleh sahabat, ya Rasulullah, makcik si anu itu, fulana, makcik itu kuat beribadat ya Rasulullah. Setiap malam qiyamul lail, jarang tidur. Setiap siang puasa sunat. Luar biasa taatnya. Tapi mulutnya jahat ya Rasulullah. Sehingga jiran tetangga sekampung benci kepadanya dengan sikapnya itu. Bukan berbaik-baik, tapi suka menyalahkan orang lain. Bagaimana nasibnya nanti ya Rasulullah jika terus demikian? Coba dengar jawaban Nabi. Singkat saja. Hiya finnar. Maknanya tempat dia itu adalah neraka. Siapa kata salat dan salat malam itu tak baik dan tidak besar ganjarannya? Siapa kata puasa, zakat, haji, umrah tidak ada ganjarannya? Besar. Tapi gara-gara mulutnya jahat, semua orang akhirnya benci. Kata Nabi, hiya finnar.
Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat kuliah ringkas kita dengan topik silaturrahim ini memberi manfaat kepada diri kita, sehingga kita tidak lagi bukan saja memiliki sifat qati', malah menjadi golongan mukafi' pun kita tak mau. Kita mau menjadi insan yang wasil, berbuat baik senantiasa kepada orang lain. Walau orang cemoh kita, caci kita, tak perlu kita balas. Kita kadang-kadang menyampaikan kebenaran ilahi, cukup lengkap dengan hujah dan dalilnya. Tetapi kita dilarang berceramah, menyampaikan kebenaran di khalayak ramai. Tak diizinkan. Malah kita dicop pula dengan julukan-julukan yang menakutkan. Penyebar ajaran sesat. Tak perlu kita balas. Teruskan saja. Jangan kita musuhi. Itu sebabnya kata para ulama, satu permisalan dalam bahasa Arab, tarkul jawabi ilal jahil jawabun. Tidak menjawab terhadap orang yang jahil itu adalah jawaban. Tak perlu kita bertengkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ketika menyebut ciri-ciri ibadur Rahman. Apabila dia disapa, dicaci, dia hanya jawab salam. Salam. Lalu ditinggalkannya. Dia tak mau jawab. Ini yang dimaksudkan dengan bidalan bahasa Arab. Tarkul jawab ilal jahil jawabun. Tidak menjawab tuduhan orang-orang yang jahil itu adalah jawaban. Tak perlu dijawab. Kita yang membawa hujah dan dalil lengkap Quran, ayat sekian, surah sekian, hadisnya pula riwayat ini, derajatnya sahih. Sepatutnya begitu dalam beragama. Dituduhnya pula kita mengajar ajaran sesat. Tidakkah itu bermakna dia jahil? Jadi tidak menjawab tuduhan orang jahil itu adalah jawaban sebenarnya. Tak perlu kita bertengkar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya. Dan seperti biasa, Ustaz harapkan kalau dirasa topik ini penting, sebar-sebarkan kepada grup lain, khasnya pada kaum kerabat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan wasil sebagaimana yang dijelaskan tadi. Dan alhamdulillah hari ini tidak ada apa-apa pertanyaan dari jemaah. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya Allah, masukkanlah ke dalam kami semua ke dalam golongan orang-orang yang wasil. Al-wasilun. Orang yang menghubungkan silaturahim. Walaupun orang lain ingin memusuhi kami, kami tetap akan berbuat baik kepada mereka. Supaya kami layak mendapat golongan atau memasuki syurga-Mu, agar semua amal-amal saleh kami seperti salat, puasa, zakat dan haji Engkau terima. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam golongan qati'un, yang suka memutuskan silaturahim. Sebab Engkau menyampaikan kepada Rasul-Mu, tidak akan masuk syurga orang yang suka memutuskan silaturahim. Malah kami juga mohon agar Engkau hindarkan kami bukan hanya dari qati'un, tapi juga dari kalangan mukafi'un, hanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik saja sebagai balasan. Tapi sekali lagi kami mohon, Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang wasilun, yang senantiasa berbuat baik, walaupun ada orang yang ingin memutuskan silaturahim kepada kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.